Kalau mobil ini kerendam, itu akan berdampak ke ECU-nya. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, teman-teman, kali ini kita mau cek unit kendaraan untuk memastikan bahwa kendaraan unit itu kena banjir atau enggak gitu loh. Kadang-kadang kita nggak tahu tuh historinya gimana. Kenapa kita harus ngecek bagian kendaraan itu kena banjir apa enggak? Karena gini, kalau mobil ini kerendam, itu akan berdampak ke ECU-nya. ECU itu bisa berkarat dan juga akan mempengaruhi pada saat fungsi dari ECU itu berjalan berbaik atau tidak gitu loh. Kalau sudah kayak gitu rusak kan ECU-nya lumayan tuh. Udah sampai 20 jutaan. Oke ya. Caranya sebenarnya sederhana. Cara yang paling simpel ya. Oke. Oke, ini kita buka dulu. Cara yang paling sederhana adalah kita bisa melihat di bagian ini gelap nih. Saya hidupin dulu senternya ya. Kita lihat bagian senternya. Kita lihat di sini nih. Ini paling mudah sekali itu kita bisa lihat di sini nih. Di bagian-bagian sini nih, ada nggak kira-kira berkerak? Ya kan? Nah, ini nih bagian ini di kotak ECU-nya ini juga dilihat apakah ada bekas-bekas lumpur-lumpur yang mana itu. Kalau mereka bekas unit yang bekas terendam, dia akan kelihatan tuh. Kelihatan. Dan paling yang sederhana itu di bawah jok. Tuh, di bawah jok. Ini mohon maaf ya, agak kurang ya. Itu biasanya kita bisa lihat di bagian bautnya sini. Nih di bagian bautnya sini. Nah, di sini nih. Nah, ini nggak ada karat-karatnya. Biasanya ada karat-karatnya. Nah, itu ya. Terus yang ketiga ini di bagian jok paling bawah ini. Nah, di sini nih ada lumpur apa enggak atau apa gitu loh. Di bagian joknya. Biasanya kalau joknya itu terendam, dia akan meninggalkan bercak-bercak gitu loh. Meninggalkan bercak-bercak. Terus yang keempat, kita bisa lihat di bagian ini. Di bagian sabuk. Tarik aja terus. Tarik ya. Terus sampai mentok. Ini sambil saya pegang kamera ini agak susah. Nah, ketika sampai mentok, ini akan kelihatan nih. Di sini kira-kira ada bercak-bercak enggak? Sudah itu ada indikasi dia tuh bekas kerendam apa enggak? Itu hal yang sederhana ya. Hal yang sederhana. Yang keempat, apa yang kita bisa pastikan adalah kondisi ruangannya ini nggak bau tengi gitu loh. Kondisi kabinnya tuh nggak berbau. Kalau yang sudah kerendam itu biasanya baunya bisa dibilang nggak tahan ya. Dan itu untuk mereka yang mobilnya kerendam itu butuh biaya nggak cukup sedikit untuk membersihkan unitnya. Dia harus bongkar semua kabinnya ini kan butuh biaya tuh. Nah, dan juga yang kelima, saya sarankan teman-teman kalau sudah punya unit dijaga dengan baik ya. Kalau misalnya ada di daerah-daerah teman-teman semua yang rawan banjir, saya sarankan beli apa? Beli terpal. Beli terpal, nanti ketika unit itu mau diparkir, taruh terpal yang biasanya digunakan untuk kolam itu. Taruh di bawah lantai, terus diikat ke atas. Diikat ke atas, bisa pakai tali atau apa, digantungkan ke bagian garasi, boleh juga. Nah, nanti ketika sudah dia naik, airnya tuh nggak masuk. Itu hanya mitigasi saja. Mitigasi ya. Jadi kita bisa aman untuk menjaga unit kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jadi yang pertama apa? Yang pertama kita cek di bagian bawah setir itu ada lumpur apa enggak. Yang kedua kita cek juga di bagian bawah jok, kursi. Terus yang ketiga kita cek di bagian sabuknya ya. Kita mentokin gitu. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.